Baik, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengubah masalah program linier ke dalam bentuk kanonik, kemudian juga kita telah membahas bagaimana cara untuk algoritma dari metode simplex, di mana ada dua kasus yang kita pelajari kemarin, ada kasus maksimasi dan kasus minimasi. Dan kita perhatikan bahwa pada kasus maksimasi, pada fungsi tujuannya atau pada baris nolnya, apabila pada baris nolnya koefisiennya itu sudah non negatif semua, maka solusi yang kita peroleh itu sudah optimal. Nah, begitu pula juga pada kasus minimasi, apabila pada baris nolnya koefisien yang kita peroleh itu non positif semua, berarti solusi yang kita punya itu sudah optimal. Nah, kita ingat juga pada saat kita menyelesaikan kasus metode kasus maksimasi dan kasus minimasi di pertemuan sebelumnya, fungsi yang kendala yang kita punya itu masih berbentuk atau memuat relasi kurang dari sama dengan, begitu ya. Nah, kalau dia relasinya kurang dari sama dengan, berarti sudah pernah Ibu bahas, maka berarti penggunaan sumber dayanya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, ada yang kita sebut dengan kelebihan kelebihan sumber daya yang tersedia, yang kita sebut dengan variabel slack. Nah, namun pada saat kita membahas masalah program linier yang memuat fungsi kendala dengan relasi lebih dari sama dengan dan tanda sama dengan, maka berarti pada fungsi kendala tersebut tidak memuat variabel slack. Kenapa? Kalau kita ingat berarti pada tanda pada fungsi kendala yang memuat tanda lebih dari sama dengan berarti penggunaan sumber dayanya lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu berarti penggunaan sumber dayanya harus kita kurangkan gitu ya. Nah, kekurangan penggunaan sumber daya inilah, kekurangan sumber daya yang tersedia inilah yang kita sebut sebagai variabel surplus. Nah, berarti tidak ada variabel slack atau dalam artian tidak ada yang membentuk basis 100 atau 010 atau 001 ketika kita membuatnya ke dalam bentuk matriks. Nah, pada kasus dengan kendala lebih dari sama dengan sama dengan ini, karena tidak ada variabel slack-nya, oleh karena itu pada masalah tersebut digunakanlah variabel yang fungsinya seolah-olah sebagai variabel slack. Nah, variabel inilah yang nantinya kita sebut sebagai variabel artifisial. Nah, nantinya pada awal tabel simplex atau pada tablo awal, variabel artifisial di sini itu akan masuk ke dalam variabel basic atau variabel basis itu atau variabel dasar. Dalam artian berarti dia termasuk di dalam solusi di awalnya. Namun nanti di akhir iterasi atau di solusi optimalnya berarti variabel artifisial itu akan kita paksa untuk keluar dari variabel basis. Dalam artian berarti variabel artifisialnya nanti akan kita buat menjadi 0. Harus bernilai 0. Nah, bagaimana teknik untuk memaksa variabel artifisial di sini keluar dari variabel basis atau dalam artian dia bernilai 0, di sini ada teknik-tekniknya yang akan kita bahas. Nah, oke. Nah, teknik yang digunakan untuk memaksa variabel buatan atau variabel artifisial bernilai 0 atau keluar dari variabel basis pada solusi optimalnya itu adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita lakukan penambahan variabel buatan pada fungsi kendala yang tidak memiliki variabel slack. Jadi pada fungsi kendala yang tidak memiliki variabel slack, kita tambahkan variabel buatan atau variabel artifisial yang berfungsi sebagai variabel slack gitu.
Nah, hal ini dapat kita lihat ketika kita mengubah masalah tersebut ke dalam bentuk matriks. Maka berarti pada fungsi kendala di situ dia tidak memuat basis 100 atau 010 atau 001 gitu ya. Nah, dalam artian dia tidak membentuk matriks identitas. Nah, oleh karena itu perlu kita tambahkan variabel buatan atau variabel artifisial. Nah, karena pada fungsi kendala kita tambahkan variabel artifisial atau pada variabel buatan, maka berarti di fungsi tujuannya juga harus kita tambahkan variabel artifisial atau variabel buatan. Nah, penambahan variabel artifisial pada fungsi tujuannya ini itu didasarkan pada kasusnya, yaitu pertama jika kasusnya maksimasi gitu ya. Kalau kasus maksimasi berarti kita ingat kalau kasus maksimasi berarti adalah memaksimumkan keuntungan. Itu kan memaksimumkan keuntungan atau pendapatan. Nah, karena variabel artifisial di sini nantinya akan kita keluarkan dari variabel basis dalam artian dia tidak masuk di dalam solusi gitu ya. Maka berarti pada fungsi tujuan variabel artifisial ini harus kita buat sekecil mungkin gitu supaya dia tidak termasuk di dalam solusi. Gitu. Jadi dia kita buat sekecil mungkin keuntungannya. Nah, yang disimbolkan dengan koefisien negatif M, di mana M ini adalah bilangan yang sangat besar. Jadi kalau negatif M itu berarti adalah bilangan yang sangat kecil. Nah, untuk fungsi tujuan atau kasus yang kedua yaitu meminimasi. Kalau kita ingat meminimasi berarti meminimumkan biaya atau waktu dan lain hal gitu ya, atau jarak gitu ya. Nah, maka berarti kalau kita meminimumkan biaya supaya variabel artifisial atau buatannya itu keluar dari variabel basis atau variabel dasar, berarti kita buat biayanya sebesar mungkin untuk variabel artifisial. Kenapa? Supaya nanti variabel artifisial pada iterasi terakhir itu tidak masuk di dalam solusi optimal. Nah, karena dia dibuat sebesar mungkin, maka pada fungsi tujuan koefisiennya itu adalah positif M, yang artinya bilangan yang sangat besar sekali. Nah, teknik yang kedua itu adalah karena koefisien variabel basis pada tabel simplex harus bernilai 0, maka variabel buatan pada fungsi tujuan harus digantikan dari fungsi kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Nah, kita ingat di sini bahwa variabel basis atau variabel artifisial pada tablo awal atau tabel simplex itu kan dia termasuk di dalam variabel basis. Nah, karena dia variabel basis, tentu saja berarti koefisiennya harus 0. Padahal tadi di sini katanya kalau dia maksimasi harus negatif M. Kalau dia minimasi harus positif M. Nah, bagaimana cara kita supaya dia harus bernilai 0? Yaitu dengan cara menggantikan dengan fungsi kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana tekniknya ya, akan kita pelajari. Nah, adapun langkah-langkah dalam metode Big M yang itu pertama, itu adalah kita melakukan identifikasi terlebih dahulu. Kita melakukan identifikasi apakah ruas kanan dari fungsi kendala itu sudah positif semua atau tidak gitu. Jika belum positif semua, berarti kita harus memodifikasi fungsi kendala tersebut dengan cara kita kalikan negatif 1 supaya di ruas kanannya itu menjadi positif. Setelah kita mengalihkan dan melakukan identifikasi, maka kita ubah setiap kendalanya ke dalam bentuk baku. Nah, setelah itu baru kita mengubah fungsi kendala yang berbentuk lebih dari sama dengan atau persamaan dengan menambahkan variabel artifisial. Nah, variabel artifisial di sini itu syaratnya harus non-negatif. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu memisalkan
M, suatu bilangan yang sangat besar sekali. Nah, ini berhubung dengan teknis yang pertama tadi, di mana ketika kasusnya itu memaksimumkan, maka fungsi koefisiennya itu kita buat bilangan yang sangat kecil sekali supaya keluar dari variabel basis. Dan jika dia kasusnya meminimumkan, maka berarti biayanya kita buat besar sekali. Makanya di situ kita buat M. Tahap selanjutnya adalah karena setiap variabel artifisial akan masuk basis, setiap variabel harus dieliminasi dari baris 0. Nah, ini yang tadi Ibu katakan, yaitu ketika tadi di syarat di tahap 4 kan berarti koefisien dari variabel basisnya, variabel artifisialnya itu adalah negatif M dan M. Berarti supaya dia hilang, berarti dia harus kita eliminasi. Nah, bagaimana tekniknya nanti akan kita pelajari pada saat kita mengerjakan contohnya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah lakukan metode simplex. Nah, itu tahapannya. Jadi tahapannya ada 6 tahap. Kalian perhatikan dengan baik sebelum kita mengerjakan soal atau contoh soal berikut ini. Nah, di sini diberikan sebuah contoh di mana contohnya itu adalah fungsi tujuannya adalah kasus minimasi, yaitu meminimumkan Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Dengan kendala yaitu x1 min 2x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 11. Dan kendala yang kedua itu adalah min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 3. Kendala yang ketiga 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Dan kendala non negatifnya itu adalah x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini langkah pertama yang kita lakukan untuk penyelesaian gitu ya. Kita harus mengidentifikasikan ruas kanan dari fungsi penyelesaian ya. Ruas kanan dari fungsi kendala di sini. Apakah pada ruas kanannya itu semuanya sudah bernilai positif atau belum gitu ya. Ternyata pada fungsi kendala yang ketiga kita perhatikan di sini batasan atau ruas kanan kendalanya itu masih negatif. Karena dia masih negatif, berarti masing-masing ruas kita kalikan dengan negatif 1. Dengan demikian berarti di sini menjadi negatif 2x1 ditambah x3 sama dengan 1. Nah, kita sudah melakukan langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua adalah kita menambahkan atau mengubahnya ke dalam bentuk baku ya. Mengubahnya ke dalam bentuk baku, yaitu dengan cara menambahkan variabel slack dan variabel surplus. Kita mulai dari fungsi kendala terlebih dahulu. Oke, kita lihat pada kendala yang pertama. Kendala yang pertama itu adalah x1 min 2x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 11. Artinya penggunaan sumber dayanya ternyata lebih kecil dari sumber daya yang tersedia. Nah, dengan demikian berarti ada kelebihan sumber daya yang tersedia. Nah, kelebihan dari sumber daya yang tersedia inilah yang kita sebut sebagai variabel slack. Gitu ya, namanya saja kelebihan berarti nilainya positif. Nah, oleh karena itu berarti kita tambahkan dia variabel slack pada fungsi kendala yang pertama. Variabel slack kita ambil saja variabel setelah x3 yaitu x4. Dan tandanya di sini menjadi sama dengan 11. Oke, kita tuliskan di sini Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Kita sudah menambahkan satu variabel slack, berarti di sini ditambah 0x4. Karena dia tidak termasuk, karena dia masuk dalam variabel basis gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi kendala yang kedua. Fungsi kendala yang kedua di situ adalah
min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 3. Nah, kita perhatikan di sini ternyata penggunaan sumber dayanya yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ternyata lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia gitu ya. Dalam artian berarti terdapat kekurangan penggunaan gitu, terdapat kekurangan sumber daya maksudnya Ibu, terdapat kekurangan sumber daya. Nah, karena terdapat kekurangan sumber daya itulah yang kita namakan dengan variabel surplus. Dan tentu saja variabel surplus di sini berbeda dengan variabel slack nilainya gitu besarnya. Oleh karena itu kita misalkan sebagai variabel yang berbeda yaitu X5 gitu ya. Nah, di sini berarti kita buat min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 baru di sini dikurang x5 itu sama dengan 3. Dan di sini kita tambahkan 0x5. Nah, selanjutnya kita ubah untuk persamaan yang ke 3. Oh, ternyata sudah bentuk persamaan, berarti cukup kita tuliskan ulang 2x1 ditambah x3 sama dengan 1. Nah, ternyata di sini fungsi tujuannya belum berupa bentuk kanonik ya, berarti kita ubah z ditambah 3x1 dikurang x2 dikurang x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5. Oke, nah sampai sini. Nah sampai sini berarti kita lihat ternyata ketika kita ubah ke dalam bentuk matriks gitu ya. Di sini berarti sampai X5 ya, ada 3 sampai 5. X1, X2, X3, X4, X5. Di sini berarti koefisiennya adalah 1, min 2, 1, 1, 0. Di sini min 4, X2-nya 1, X3-nya 2, X4-nya 0, min 1. Itu baru di kendala ketiga 2, 0, 1, baru di sini 0, 0. Nah, kita perhatikan di kendala 0 atau 001 gitu ya. Nah, oleh karena itu berarti kita harus menambahkan variabel buatan gitu ya pada persamaan yang tidak memuat basis atau variabel slack. Berarti di kendala kedua dengan 3 kita tambahkan variabel buatan, kita namakan saja variabel setelah X5 ya, berarti X6 dan X7. Baik, kita lanjutkan seperti yang Ibu katakan tadi, pada fungsi kendala yang kedua dan yang ketiga di sini ternyata dia tidak memuat basis gitu ya, tidak memuat basis. Hanya di sini saja tadi yang memuat basisnya yaitu 100 yang terletak pada kendala yang pertama. Oleh karena itu berarti pada fungsi kendala yang kedua dan yang ketiga itu harus kita tambahkan basisnya. Nah, oleh karena itu di sini kita tambahkan variabel yang bertindak seolah-olah sebagai variabel slack atau sebagai basis, yaitu kita namakan saja dia X6. Dan di sini kita tambahkan X7. Dan nilainya sama-sama itu adalah sesuai dengan tadi adalah 3 dengan 1.
Nah, di sini tadi berarti kita tambahkan 0x4 ya tadi ya. Baru 0x5. Dan ingat ini kasus minimasi. Berarti karena dia kasus minimasi, berarti X6 dengan X7-nya itu harus kita buat sebesar mungkin supaya dia nantinya pada solusi optimalnya dia akan keluar dari variabel basis. Nah, oleh karena itu kita tambah dengan M X6 dan M X7. Nah, berarti nanti di sini kalau kita buat ya, berarti dia akan memuat basis nih 010 dan 001 ya. Dan di sini sampai X6, X7. Nah, kita lihat ada memuat basisnya, matrik identitas ya. Nah, ini yang seperti yang Ibu katakan tadi ya, kendala 2 dan 3 tidak mempunyai slack variabel, sehingga tidak ada variabel basis awal untuk berfungsi sebagai variabel basis awalnya. Pada kendala 2 dan 3 ditambahkan masing-masing satu variabel buatan. Nah, oleh karena itu berarti kita sudah mendapatkan bentuk bakunya, yaitu seperti ini. Nah, ini sesuai dengan yang tadi. Nah, tetapi kita ingat di sini, ternyata kan tadi X6 dan X7-nya pada solusi awal dia bertindak sebagai variabel basis. Berarti seharusnya koefisiennya di sini itu harusnya nilainya 0 gitu, karena dia adalah variabel basis gitu kan, harusnya 0. Atau kalau supaya kalian lebih paham, kita masukkan saja ke tableau gitu ya. Tetapi sebenarnya tanpa tableau pun kalian harusnya sudah dapat melihat gitu. Seharusnya karena dia termasuk variabel dasar gitu kan. Berarti di sini VB atau variabel dasar. Oke. Oke, nah karena di sini kita lihat ya pada fungsi tujuannya, oh ini belum berupa bentuk kanonik, berarti harus kita ubah dulu ke bentuk kanonik. Berarti di sini harusnya menjadi Z ditambah 3X1 dikurang X2 dikurang X3, karena 0 itu bilangan netral berarti di sini 0x4 ditambah 0x5 dikurang mx6 dikurang mx7 gitu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan ke tableau awal. Z-nya di sini nilainya 1, X1-nya 3 koefisiennya, X2-nya -1. Ini baris 0 ya, baris 0 adalah yang di fungsi tujuan. Baru X3 -1, X4 0, X5 0, X6 -6, dan X7 M. Nah, di sebelah kanannya di sini itu adalah nilai kanannya. Nilai kanannya adalah 0. Nah, kemudian di baris 1 itu adalah fungsi kendala. Dan kita ingat variabel basisnya itu adalah X4, variabel slack, dan variabel artifisialnya X4, X6, dan X7. Nah, kita masukkan untuk baris 1 itu adalah fungsi kendala yang pertama, yaitu X1-nya 1, X2-nya -2, X3-nya 1, X4-nya 1, X5 0, 0, 0, nilai kanannya 11. Fungsi kendala yang kedua, X1-nya -4, X2-nya 1, X3-nya X3-nya 2, X4-nya 0, X5-nya -1, X6-nya 1, X7-nya 0. Fungsi kendala yang ketiga berarti dimasukkan untuk B3 gitu ya. Baris yang ketiga berarti di sini -2, X2-nya 0, X3-nya 1, X4-nya 0, X5-nya 0, X6-nya 0, X7-nya 1. Nilai kanannya di sini 3 dan 1. Nah, kita lihat pada fungsi tujuan
Untuk basis X4 itu koefisiennya adalah 0, untuk X6 koefisiennya itu adalah min M, untuk X7 koefisiennya adalah min M juga. Nah, kita perhatikan di sini, karena X6 dan X7 itu adalah basis, berarti seharusnya di sini nilainya 0, gitulah. Tetapi ternyata nilainya negatif M. Nah, bagaimana cara kita memaksanya menjadi 0 gitu ya? Nah, dengan cara memodifikasi ini. Memodifikasi fungsi kendala yang memuat X6 dan X7. Jadi di sini kita modifikasi menjadi X6 sama dengan 3 ditambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah X5 dikurang X6. Dikurang X6. X6-nya kan bukan ya. Baru X7 juga kita modifikasi menjadi 1 ditambah 2X1 ditambah dikurang ya, harusnya dikurang X3. Nah, ini X6 dengan X7-nya kita masukkan atau kita substitusikan ke sini. Nah, coba kita substitusikan. Z ditambah 3X1 dikurang X2 dikurang X3 ditambah 0X4 ditambah 0X5 baru tadi dikurang MX6 dikurang MX7 sama dengan 0. Oke, nah Z-nya di sini tetap 3X1-nya tetap min X2 min X3 plus 0X4 plus 0X5 dikurang MX6-nya kita ganti dengan 3 ditambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah X5. Kita masukkan saja 3 ditambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah 5, X5 maksud Ibu, dikurang MX7. X7-nya kita substitusikan juga 1 ditambah 2X1 dikurang X3 sama dengan 0. Oke. Kita operasikan, berarti di sini Z tambah 3X1 min X2 min X3 plus 0X4 plus 0X5 min 3M ya, min 3M min 4MX1 dikurang MX2 dikurang 2MX3 ditambah dikurang, kok ditambah ya harusnya. Min kali min kan positif ya, positif min MX5 baru di sini min M min 2 MX1 plus MX3 sama dengan 0. Nah, kita operasikan suku-suku sejenis. Berarti yang X1 kita tambahkan dengan X1. 3X1 min 4MX1 dengan min 2MX1. Berarti hasilnya adalah 3 dikurang 6M ya. 6M X1. Baru yang X2 min X2 MX2 sudah, berarti ditambah M dikurang 1 X2. Baru yang X3. X3-nya di sini berarti yang ini ya. Ini min X3 baru 2MX3 baru MX3. Berarti itu adalah 3M ya, 3MX3 ya. 3M dikurang 1X3. Oke, baru X4, 0X4 selesai. Baru X5 di sini 0X5 dikurang MX5 berarti min MX5. Baru X6 tadi sudah kita substitusi dengan X7 berarti sisanya min 3M dikurang M, min 4M. Kita pindahkan ke ruas kanan berarti menjadi 4M. Nah, selesai. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam baris 0.
Berarti di sini Z, X, Z, VB ya harusnya VB. Di sini Z, di sini tadi X4, X5, X6, dan X7. Baru di sini Z, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Di sini nilai kanannya. Kita masukkan saja, Z-nya berarti 1, 3-6M, M-1, 3M-1, X4-nya 0, X5-nya min M, X6-nya 0, X7-nya 0, nilai kanannya adalah 4M. Nah, kemudian X4, X5, X6, X7-nya seperti yang di sini tadi, 1 min 4, 2. Kemudian min 2, 1, 0. Baru 1, 2, 1. Baru 1, 0, 0. Kemudian A0 min 1, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. 11, 3, 1. Nah, kemudian kita lihat di fungsi tujuan, X4-nya nilainya adalah 0. X5-nya negatif M, berarti kan tidak masuk dalam variabel basis. Baru X6-nya di sini 0, tidak masuk di dalam fungsi tujuan, yaitu koefisiennya 0, X7-nya 0. Nah, sudah sesuai. Nah, berarti ini adalah tablo awal yang kita miliki. Nah, ini sudah Ibu buat di sini. Oke, sama ya. 1 min 4 min 2. Oke, nah selanjutnya di sini itu adalah kita lihat ternyata di sini kan kasus minimasi. Kalau kasus minimasi kita ingat solusi itu akan optimal jika pada baris nolnya, ini baris 0, ini baris 1, ini baris 2, baris 3-nya. Nah, maka dia akan optimal pada kasus minimasi jika pada baris nolnya itu sudah non-positif semua. Sudah non-positif semua. Nah, kita tahu di sini 3 dikurang 6M. M itu kan bilangan yang besar sekali. Oleh karena itu 3 dikurangi 6M pasti negatif. Nah, ini sudah benar. Nah, tetapi di sini M dikurang 1 ini masih positif. 3M dikurang 1 masih positif. Min M di sini sudah negatif gitu ya. Nah, ternyata masih ada 2 yang positif. Dengan demikian berarti tabelnya di sini belum optimal. Karena tabel belum optimal, berarti kita perlu melakukan revisi tabel atau perbaikan tabel. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari revisi tabelnya, perbaikan tabelnya? Seperti biasa, kita lihat dari yang positif terbesar. Nah, positif terbesar di sini antara M-1 dengan 3M-1 itu adalah 3M-1. Nah, 3M-1 itu terletak pada variabel X3. Oleh karena itu, X3 itu akan masuk menjadi variabel basis. Itu ya, akan menjadi variabel basis. Nah, pertanyaannya, dia akan menggantikan siapa? Nah, karena dia akan menggantikan siapanya kita belum tahu, berarti kita cari dulu kolom kuncinya. Kolom kunci itu adalah kolom yang terletak di bawah variabel masuk, berarti yang ini kolom kuncinya. Nah, oke. Nah, kita sudah memperoleh X3 sebagai variabel masuk dan kita sudah menentukan variabel kolom kuncinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kira-kira variabel mana yang akan keluar dari variabel basis.
Nah, variabel yang akan keluar dari variabel basis berarti kita lihat dari rasionya. Nah, rasio itu adalah nilai kanan kita bagi dengan yang entry pada kolom kunci. Berarti 11 dibagi 1 itu adalah 11. Baru 3 dibagi 2 itu adalah 3/2. Baru 1 dibagi 1 itu adalah 1. Nah, karena di sini kita sudah dapat rasio, maka berarti yang akan keluar dari variabel basis atau variabel dia akan menjadi variabel non basis gitu ya. Berarti itu kita lihat dari rasio terkecil. Rasio terkecilnya 1 yang terletak pada X7. Berarti X7 di sini itu akan menjadi variabel keluar atau variabel non basis. NBV ya. Dan baris di sini kita namakan sebagai baris kunci. Oke, nah selesai untuk kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, perhatikan di sini, ini kasus minimasi. Kalau kasus maksimasi berarti ya seperti biasa ya. Kita lihat dari yang kalau dia sudah positif semua berarti dia sudah optimal. Dan untuk pemilihan variabel masuknya berarti dilihat dari yang negatif terkecil gitu ya, yang negatifnya bilangannya besar gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kolom variabel masuk dan ini kolom kunci dan ini adalah baris kuncinya. Oke. Nah, karena X3 di sini masuk menjadi variabel basis, berarti di sini di fungsi tujuannya dia harus 0. Dan di sini harus membentuk basis. Berarti di sini harus 1, di sini 0, 0. Nah, kita lihat pada kolom, pada baris kuncinya, ternyata dia sudah 1. Berarti kita namakan tadi di sini adalah B0, B1, B2, B3. Di sini B0 baru, di sini B1 baru, B2 baru, B3 baru. Oke. Nah, karena di sini X3 masuk menjadi variabel basis, berarti di sini untuk entry-entry pada baris X3 atau B3 barunya itu adalah sama dengan entry pada B3 lama gitu ya. Berarti B3 barunya sama dengan B3 lama. Tinggal kita tulis saja 0, min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, selanjutnya tugas kita untuk mencari entry-entry di atasnya. Nah, kita lihat di sini untuk entry pada baris kedua. Pada baris kedua itu kan akan kita buat menjadi 0 di sini. Nah, berarti rumus yang kita gunakan di sini itu adalah B2-nya itu sama dengan B2 barunya itu sama dengan B2 lama yaitu 2 kita kurangkan dengan 2 dikali dengan B1 B1 B3 baru ya, baris kuncinya kan B3 baru. B2 dikurangkan dengan 2 kali B3 baru. Berarti 0 kita kurangkan 2 kali 0 itu adalah 0. Min 4 kita kurangkan 2 kali min 2 itu berarti 0 ya kan, min 4 dikurang 2 kali min 2 itu 0 ya. Baru 1 kita kurangkan dengan min 2 kali 0 itu adalah 1. 2 kita kurangkan 2 kali 1 itu adalah 0. 0 kita kurangkan 2 kali 0, 0. Min 1 kita kurangkan 2 kali 0 itu adalah min 1. 1 dikurangkan 2 kali 0 itu adalah 1. 0 dikurang 2 kali 1 itu adalah min 2. 3 dikurang 2 kali 1 itu adalah 1. Nah, sudah dapat untuk baris keduanya. Selanjutnya, baris ketiga, baris pertama. Kita lihat di sini baris pertama akan kita nolkan. Nah, supaya ini 0, berarti rumus yang kita gunakan yang terkait dengan baris kunci itu adalah B1 lama kita kurangkan dengan B3 barunya. Gitu ya baris kuncinya. Berarti tinggal kita kurangkan 0 kurang 0, 0. 1 kurang negatif 2 itu adalah negatif 4.
Min 2 kurang 0 itu adalah min 2, 1 kurang 1, 0, 1 kurang 0, 1, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 1, min 1, 11 kurang 1, 10. Nah, sudah dapat untuk baris 1 baru. Sekarang baris 0 untuk fungsi tujuannya. Ini akan kita nolkan. Berarti rumus yang kita gunakan untuk B0 barunya itu adalah B0 kita kurangkan dengan 3M kurang 1 kali 0 ya. Kali 0 kali 1 kali B3 baru maksud Ibu. Oke, berarti di sini 1 kita kurangkan 3M min 1 kali 0, 1 baru 3 min 6M. Kita kurangkan dengan 3M min 1 dikali min 2. Berarti di sini 3 dikurang 6M, min kali min, positif, 2 kali 3M itu 6M, dikurang 2. Berarti ini habis, sisa 1 ya. Oke, selanjutnya M-1 kita kurangkan 3M-1, kita kalikan baris kuncinya yaitu 0. Berarti hasilnya masih sama yaitu M-1. Nah, kemudian di sini pasti 0, tidak perlu kita hitung, baru 0 dikurangkan dengan 3M-1 kali 0, 0, baru min M, kita kurangkan 3M-1 dikali 0, berarti min M juga, baru 0, kita kalikan dengan 3M-1 kali 0, 0, 0 kita kalikan dengan 3M-1 kali 1, berarti di sini 3M-1 ya. Dan yang terakhir 4M kita kurangkan dengan 3M-1 dikali 1. Berarti hasilnya adalah M plus 1 ya. Oke, di sini berarti M plus 1. Oke, nah ternyata di sini kita lihat hasilnya ternyata masih ada yang bernilai positif, yaitu pada M-1. Berarti solusi yang kita peroleh ini belum optimal. Berarti akan kita lakukan revisi lagi, revisi tabel. Nah, kita lihat. Oke, nah di sini kita lihat ternyata masih ada yang belum optimal gitu ya, yaitu M-1. Nah, karena M-1 di sini belum optimal, berarti kita akan memasukkan variabel X2 itu sebagai variabel dasar dan variabel masuk ya, berarti X2-nya, dan kita akan mencari variabel mana yang akan kita keluarkan dari variabel basis. Nah, untuk mencari teknisnya itu sama seperti tadi, berarti kolom di bawah variabel dasar itu kita namakan sebagai kolom kunci kan. Nah, kemudian kita cari rasionya, yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Oh iya, tadi di sini kita sepertinya ada yang sedikit berbeda ya di sini ya tadi ya. Kita ada perbedaan sedikit. Di sini 1 dikurang 3M, di sini kita 3M-1. Tetapi ternyata di sini kita yang melakukan sedikit kekeliruan. Harusnya di sini 3M-1 harusnya 0 dikurang 3M-1. Min 3 kali min dikali 3M, min 3M, min dikali min 1, positif 1. Berarti 1 dikurang 3M. Sama ya? Oke. Nah, selanjutnya kita mencari rasionya. Berarti di sini rasionya 10 dibagi negatif 2 itu negatif 5. Ingat, rasio itu positif. Baru 1 dibagi 1 itu 1. Dan 1 dibagi 0 itu tak terhingga. Berarti di sini kita lihat langsung yang variabel keluar dari variabel basis itu adalah S6.
Berarti X6 di sini adalah variabel keluar dan akan kita gantikan dengan X2. Jadi X2 akan masuk menjadi variabel basis. Oke, nah kita namakan lagi di sini sebagai B0, di sini B1, di sini B2, di sini B3. Di sini B0 baru, karena tadi kita sudah pakai B0 aksen, berarti di sini B0 double aksen, B1 double aksen, B2 double aksen, B3 double aksen. Nah, baris kuncinya tadi adalah X6 dan X2 akan masuk menjadi variabel basis. Karena X2 masuk menjadi variabel basis, berarti pada fungsi tujuan koefisiennya harus 0. Koefisiennya 0 dan di sini harus membentuk basis ya, di mana di elemen kuncinya yaitu perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci itu harus 1. Yang lain harus 0. Nah, berarti di sini harus 0, 0, 1, 0. Nah, kita lihat di sini ternyata pada elemen kunci itu sudah sama yaitu 1. Nah, jika misalnya tidak sama berarti misalnya di sini 2 nih, berarti harus kita bagi 2 gitu ya. Nah, tetapi karena sudah sama berarti ya sudah kita katakan saja B2 barunya itu sama dengan B2 lama. Cukup kita tuliskan ulang 0, 0, 1, 0, 0, min 1, 1, min 2, 1. Nah, sudah. Sekarang kita akan mencari untuk variabel B3 barunya. Nah, kita lihat di sini B3 barunya udah 0 gitu ya. Oh, berarti untuk B3 barunya juga itu akan sama dengan B3 lama. Cukup kalian tulis ulang 0, min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, selesai. Selanjutnya untuk B1 barunya. Oke, untuk B1 barunya di sini rumus yang kita gunakan untuk menolkan ini dikaitkan dengan baris kunci. Berarti adalah B1 kita tambahkan dengan 2 kali B2 baru ya. Oke, betul. Berarti 0 kita tambahkan dengan 2 kali 0, 0. 3 kita tambahkan dengan 2 kali 0, 3. Min 2 kita tambahkan dengan 2 kali 0, 0. 0 kita tambahkan dengan 2 kali 0, 0. 1 kita tambahkan dengan 2 kali 0, 1. 0 kita tambahkan dengan min 2 kali min 1, min 2. 0 kita tambahkan dengan 2 kali 1, 2. Min 1 kita tambahkan dengan 2 kali min 2. Berarti min 5 ya. 10 kita tambahkan dengan 1 kali 2 berarti 12. Nah, selesai untuk baris 1 baru. Sekarang baris 0. B0 barunya kita akan mengenolkan ini. Berarti rumus yang kita gunakan itu adalah B0 kita kurangkan dengan M-1 dikali B2 baru. B0 kita kurangkan dengan M-1 kita kalikan dengan B2 baru. Oke, kita cari mulai dari sini. 1 dikurang dengan M-1 dikali 0, berarti 1. 1 kita kurangkan dengan M-1 dikali 0, berarti 1. M-1 kita kurangkan 1 dikali M-1, berarti 0. 0 kita kurangkan dengan M-1 kali 0 adalah 0. 0 kita kurangkan dengan M-1 kali 0 adalah 0. Min M. Sekarang kita kurangkan dengan M-1 dikali baris kuncinya, yaitu min 1. Kita masukkan di sini berarti min M, kita tambahkan M, kita tambahkan dengan min 1 ya. Betul? Oke, berarti hasilnya adalah min 1. Oke, 0 kita tambahkan dengan kita kurangkan dengan M-1 dikali 1. Berarti di sini adalah min M-1. Kemudian 1 dikurang 3M kita kurangkan dengan M-1 dikali dengan min 2. Berarti 1 kurang 3M min kali min positif, berarti positif kali 2M, 2M. Positif kali min 1, min 2.
Ini berarti hasilnya adalah min 1 min M. Oke. Oke, selanjutnya yang nilai kanan untuk baris 0, M plus 1 kita kurangkan dengan M min 1 dikali 1. Oke, M dikurang M0, 1 dikurang negatif 1, berarti adalah positif 2. Nah, 2. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini, ternyata untuk tablo yang ketiga, ternyata kita lihat di sini sudah negatif untuk negatif ini dengan ini dengan ini. Tetapi pada X1-nya masih positif 1 gitu ya. Nah, karena X1-nya masih positif 1 berarti tablo belum optimal. Oke, itu keliru ya, dia harusnya di sini. Nah, oleh karena itu berarti X1 itu akan masuk menjadi variabel dasar. Karena X1 itu akan masuk menjadi variabel dasar, berarti kita akan menentukan variabel keluar. Nah, variabel keluarnya dapat kita tentukan dengan menentukan dulu kolom kunci. Kolom kuncinya itu adalah kolom yang berada di bawah variabel dasar. Variabel yang kita pilih. Berarti itu adalah ini. Nah, kemudian kita tinggal mencari nilai kanannya dulu. Berarti 12 bagi 3, 4. 1 dibagi 0 tak hingga. 1 dibagi negatif 2, negatif 1. Negatif setengah maksud Ibu ya. Nah, negatif setengah tidak perlu kita buat. Berarti yang akan kita gantikan menjadi variabel non dasar di sini adalah X4. Berarti X4 ini akan keluar dari variabel basis dan akan kita gantikan dengan X1. Nah, oleh karena itu berarti di sini kita punya, nah ini ya, ini yang benar, ya X1. Oke, X4 akan menjadi variabel dasar yaitu X1. Nah, sekarang karena X1 menjadi variabel dasar berarti pada fungsi tujuannya dia harus 0. Dan pada elemen kuncinya dia harus 1 gitu ya. Sedangkan di yang lain dia harus 0 gitu kan. Nah, berarti kita harus melakukan operasi baris elementer. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari baris yang kuncinya. Berarti kita namakan dulu ini B0, B1, B2, B3. Ini B0 baru, kita namakan B0 triple absent, B1 triple absent, B2 triple absent, B3 triple absent. Oke, kita mulai dari B1 triple absent-nya dulu. Nah, ternyata di sini 3 gitu ya, padahal harus kita jadikan 1. Oh, berarti untuk mencari B1 barunya tinggal kita kalikan B1 dengan sepertiga atau membagi B1 dengan 3. Berarti di sini 0, 3 bagi 3, 1, 0, 0, 1 per 3, min 2 per 3, 2 per 3, min 1 per 3, 4. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita tinggal mencari untuk baris-baris yang lain. Nah, kita cari untuk baris kedua baru. Nah, kita lihat baris kedua di sini, ini sudah 0. Berarti karena sudah 0, berarti sama dengan baris 2 lama. Kita tulis ulang saja. 0, 0, 1, 0, 0, min 1, 1, min 2, 1. Nah, sekarang baris 3 baru. Baris 3 baru berarti kita akan mengenolkannya. Rumusnya kita sesuaikan dengan baris kunci. Berarti adalah B3 kita tambahkan dengan B2 kali B1 baru. Oke, B3 kita tambahkan dengan 2 kali B1 baru. Oke, kita masukkan 0, kita tambahkan dengan 2 kali 0, berarti 0. Min 2 kita tambahkan dengan 2 kali 1, 0. 0 kita tambahkan 2 kali 0, 0. 0, 1 kita tambahkan 2 kali 0, 1.
0 kita tambahkan dengan 2 kali sepertiga, berarti 2/3. 0 kita tambahkan dengan min 2/3 dikali 2, berarti min 4/3. 0 kita tambahkan dengan 2 kali 2/3, berarti 4/3. Baru 1 kita tambahkan dengan 2 kali min sepertiga, berarti 1 ditambah min 2 kali min sepertiga, atau 1 dikurang 2/3, itu adalah 1/3. Baru 1 kita tambahkan dengan 2 kali dari 4, berarti 9. Nah, sudah dapat untuk B3 baru. Sekarang kita mencari untuk B0 baru. Nah, rumus untuk B0 barunya berarti itu adalah, supaya dia jadi 0, tinggal kita kurangkan saja B0 dengan B1 barunya. Oke, berarti di sini 1 kurang 1, 0, 0 kurang 0 itu 0, 0 kurang 0 itu 0, 0 kurang sepertiga itu min sepertiga, min 1 dikurang min 2/3, itu adalah min 1/3, 1 dikurang M, dikurangkan dengan 2/3, itu adalah sepertiga min M, baru min M kurang 1 dikurangkan dengan sepertiga, itu adalah min M dikurang 4/3, baru 2 dikurangkan dengan 4, itu adalah negatif 2. Nah, dengan demikian berarti kita lihat pada baris nolnya. Baris nolnya ternyata semuanya sudah non positif. Karena sudah non positif berarti solusinya udah optimal. Berarti yang masuk sebagai variabel basis pada solusi optimalnya itu adalah X1, X2, X3. Di mana X1-nya 4, X2-nya 1, X3-nya 9, dan Z-nya adalah negatif 2. Nah, tetapi ingat sebenarnya tidak boleh ini negatif 2. Oleh karena itu nanti kita akan melaksanakan metode dual simplex. Nah, itu akan kita pelajari nanti. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini sudah terlihat ya. Dengan demikian, X1-nya 4, X2-nya 1, X3-nya 9, dan Z-nya itu adalah negatif 2. Selesai. Oke, nah ini untuk contoh dari metode Big M dan algoritma dari metode Big M. Nah, supaya kalian lebih mengerti bagaimana cara mengerjakan kasus dengan menggunakan metode Big M, di sini ada Ibu berikan soal. Nah, silahkan kalian coba. Yang ini kalian kerjakan dengan menggunakan metode 2 fase. Dan yang soal nomor 2, ini kalian gunakan metode Big M. Ingat, untuk kasus maksimasi berarti di sini supaya dia optimal, baris nolnya itu sudah harus non negatif semua. Dan kita ingat supaya di sini karena ada nanti yang kita namakan dengan variabel artifisial, karena ini kasus maksimasi berarti biayanya untuk variabel artifisial kita buat sekecil mungkin. Itu saja ya. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri, terima kasih dan selamat belajar.